Hai semuanya, di sini saya akan membahas hedonisme di kalangan pelajar atau mahasiswa. Apa sih hedonisme itu? Hedonisme adalah suatu pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan hidup mereka. Hedonisme terjadi karena gaya hidup yang berlebihan dan mencari kesenangan, kepuasan, kenikmatan dalam hidupnya biasanya juga tidak memperhatikan pengeluaran yang lama-lama menjadi kebiasaan. Contohnya, banyak pelajar atau mahasiswa yang menganut budaya hedonisme yang hidup bermewah-mewahan dan juga berfoya-foya, seperti menghabiskan kesehariannya untuk hangout atau nongkrong di kafe, mall, dan lain-lain. Adapun ancaman hedonisme yang pertama, angka kejahatan sosial atau kriminalitas pada remaja semakin meningkat jika budaya hedonisme ini semakin menyebar. Yang kedua, timbul sifat pemborosan dan kemewahan yang merupakan efek hedonisme. Yang ketiga, terjadinya kesenjangan sosial. Misalnya, yang kaya bergaulnya dengan yang kaya saja, dan yang ekonominya kurang akan dijauhi. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Yang keempat, hedonisme ini bisa menimbulkan sifat egoisme. Yang kelima, bisa menyebabkan seseorang menjadi malas. Yang keenam, dapat menimbulkan tindakan korupsi. Penyebaran gaya hidup hedonisme menjadi ancaman dan dapat menimbulkan kerugian, terutama bagi pelajar atau mahasiswa jika tidak dikendalikan mulai dari sekarang. Karena pada masa saat ini, pelajar atau mahasiswa sedang dalam masa-masa mencari jati dirinya dan mereka dapat gampang terpengaruh oleh pergaulan. Kalau makin banyak pelajar atau mahasiswa yang bergaya hidup hedonisme, maka makin banyak yang menghalalkan segala cara untuk mendapat uang demi memenuhi gengsi mereka dan membuat angka kriminalitas. Peran hedonisme di kalangan pelajar atau mahasiswa turut akan mempengaruhi kehidupan sosialnya. Dari kasus-kasus tersebut bisa dilihat karena gaya hidup yang berlebihan menyebabkan mereka melakukan kriminalitas. Gaya hidup ini menyebar ke kalangan pelajar atau mahasiswa karena akibat pergaulan yang salah. Mereka ingin hidup yang mewah, serba berkecukupan, ingin berfoya-foya tanpa harus bekerja keras, jadi mereka memilih jalan pintas seperti itu. Nah, cara seperti itu sangat salah ya. Selain mereka generasi penerus bangsa, hal ini dapat meningkatkan angka kriminalitas di Indonesia dan juga meningkatkan gejala sosial seperti kasus di video ini. Pelaku mengambil uang sejumlah 213 juta rupiah dari kantor administrasi. Uang hasil curian selanjutnya digunakan pelaku untuk membeli kebutuhan pribadi. Dari hasil penyelidikan sementara diketahui pelaku ternyata pernah berurusan dengan polisi dalam kasus pencurian laptop. Nah, ini dia faktor-faktor penyebab hedonisme. Yang pertama, faktor internal, yaitu yang berasal dari diri sendiri. Faktor ini berasal dari sifat kita yang biasanya belum bisa mengendalikan diri sendiri, terutama pada pelajar atau mahasiswa nih yang masih labil-labilnya. Bisa juga karena kita sudah menemukan kesenangan dan kepuasan di situ yang menjadi kebiasaan. Misalnya kita senang akan pada belanja yang lama-lama akan jadi candu untuk belanja terus. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Biasanya pengaruh ini dari luar. Faktor ini bisa saja terjadi akibat pergaulan atau lingkungan, akibat orang tua, akibat perkembangan teknologi, dan lain-lain. Peran hedonisme di sekolah atau kampus pun turut akan mempengaruhi kehidupan sosialnya loh. Nah, ini dia solusi untuk mengurangi perilaku hedonisme. Yang pertama, prioritaskan kebutuhan, beli yang dibutuhkan saja. Misalkan kalau misalnya kamu nggak butuh barang itu, jangan dibeli. Yang kedua, buat catatan perencanaan pengeluaran, apa saja sih yang akan dibeli untuk seminggu, sebulan, dan seterusnya. Yang ketiga, perhatikan pergaulan. Pergaulan dapat mempengaruhi gaya hidup kita loh. Jangan sampai kamu terjerumus ke pergaulan yang salah ya. Yang keempat, hidup sederhana dan selalu bersyukur. Terima kasih sudah menonton.